Dia tidak pantas dapat apa-apa. Biar dia makan sama para pembantu. Adik iparku berteriak keras. Aku tersenyum, meraih ponselku. Batalkan kesepakatannya. Satu pesan singkat, tarik semua dana 26 miliar. Beberapa saat kemudian hal mengejutkan terjadi, dan mereka teriak histeris kehilangan segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara dingin dari penyejuk ruangan di butik-butik desainer kebaya ternama di Jakarta Selatan ini menusuk kulit. Sangat kontras dengan teriknya matahari Jakarta di luar sana yang seolah ingin membakar aspal. Namun, rasa dingin di ruangan ini tidak sebanding dengan bekunya hatiku saat melihat label harga yang tertera di gaun yang sedang dicoba oleh calon pengantin di hadapanku. Mbak, ini bagian pinggangnya kurang ngetat sedikit. Deh, terus payet di bagian dada kayaknya kurang. Wah, aku mau ditambah kristal Swarovski asli ya, jangan yang KW. Suara cempreng itu memecah keheningan butik yang elegan. Itu Siska, adik iparku. Dia berdiri di atas podium kecil, memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan di depan cermin besar setinggi plafon. Dia menatap bayangannya sendiri dengan tatapan memuja, seolah dia adalah putri raja yang akan segera naik tahta. Sementara aku hanyalah rakyat jelata yang bertugas membayar upeti. Sang desainer, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal yang menggantung di lehernya, tersenyum kaku. Dia melirik ke arahku sejenak, tatapan matanya seolah berkata, apakah Nyonya akan menyetujui penambahan biaya ini? Aku menghela napas panjang, memijat pelipisku yang mulai berdenyut. Siska, panggilku lembut, berusaha menahan emosi. Gaun itu harganya sudah 150 juta. Kalau ditambah kristal Swarovski lagi di seluruh bagian dada, harganya bisa naik 50 juta lagi. Bukannya budget kita untuk gaun maksimal 100 juta? Siska langsung cemberut. Wajahnya ditekuk, bibirnya manyun persis seperti anak kecil yang tidak dibelikan permen. Dia menatapku lewat pantulan cermin dengan tatapan sinis. Ih, Kak Bella kok hitung-hitungan banget sih? Ini kan pernikahan aku, Kak. Sekali seumur hidup. Masa aku harus pakai gaun yang biasa-biasa aja? Nanti apa kata teman-teman sosialitaku kalau gaunnya nggak berkilau? Siska merengek, nadanya meninggi. Aku menoleh ke arah suamiku, Arya, yang sedari tadi hanya duduk di sofa bludru sambil sibuk dengan ponselnya. Dia tampak tidak peduli dengan perdebatan kami, seolah-olah dia hanyalah ornamen di ruangan ini. Mas, panggilku. Bilang sama adikmu. Budget kita sudah bengkak. Kita masih harus bayar catering hotel dan dekorasi gedung yang harganya selangit itu. Arya mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya tampak lelah, atau mungkin dia hanya malas berkonfrontasi. Dia menatap Siska, lalu menatapku dengan pandangan memohon yang sudah sangat hafal kulihat selama 3 tahun pernikahan kami. Sayang. Arya berucap pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Sabar ya. Siska kan adikku satu-satunya. Dia pengen tampil sempurna di hari bahagianya. Lagian, bonus tahunan kamu kan baru cair bulan lalu. Nggak apa-apalah, tambahin sedikit buat kebahagiaan keluarga. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat mendengar kalimat itu. Tambahin sedikit? 50 juta dia bilang sedikit? Bagi Arya, uang sepertinya turun dari langit. Dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya aku harus lembur sampai jam 2 pagi, mengurus klien yang rewel, dan memimpin rapat direksi dengan tekanan tinggi, demi mempertahankan warisan bisnis almarhum papa agar tetap profit. Keluarga Arya, keluarga suamiku ini, hidup dalam gelembung ilusi. Mereka merasa diri mereka adalah ningrat, keturunan, darah biru, yang harus dihormati. Tapi kenyataannya, rekening mereka kosong. Bisnis orang tua Arya sudah bangkrut 5 tahun lalu, karena gaya hidup boros ibu dan bapak mertuaku. Rumah besar mereka di Menteng sudah digadaikan, mobil-mobil mewah sudah dijual satu persatu. Satu-satunya alasan mereka masih bisa hidup mewah, makan enak, dan sekarang menggelar pesta pernikahan super megah untuk Siska, adalah karena aku, Bella, istri Arya yang mereka anggap sebagai mesin ATM berjalan. Mas, ini bukan masalah bonus aku cair atau enggak, kataku tegas, menatap mata Arya dalam-dalam.
Total biaya yang sudah aku keluarkan untuk persiapan pernikahan Siska ini sudah menyentuh angka 15 miliar rupiah. 15 miliar? Mas? Itu uang yang sangat banyak. Dan sekarang dia minta tambah lagi. Kak Bella pelit. Siska tiba-tiba berteriak dari podium, memotong pembicaraan kami. Dia menghentakkan kakinya. Kalau kakak nggak mau bayarin, ya udah, aku nggak jadi nikah aja sekalian. Biar malu keluarga kita. Biar Kak Arya malu punya adik perawan tua. Sang desainer tampak semakin canggung. Dia mundur perlahan, memberi ruang bagi drama keluarga kami. Aku menatap Siska dengan tidak percaya. Siska, jaga bicaramu. Aku sudah belikan kamu 1 unit rumah di Pondok Indah sebagai hadiah pernikahan seharga 10 miliar. Aku sudah bayar sewa ballroom hotel bintang 5. Aku sudah bayar catering untuk 2.000 tamu. Dan kamu bilang aku pelit cuma karena aku keberatan nambah 50 juta untuk payet. Itu kewajiban kakak. Balas Siska tak mau kalah. Kakak kan nikah sama Kak Arya, berarti kakak harus tanggung jawab sama keluarganya juga. Ibu bilang, harta istri itu harta suami juga. Jadi uang kakak itu uang Kak Arya, dan uang Kak Arya itu uang kami. Darahku mendidih. Logika macam apa itu? Tapi sebelum aku sempat meledak, Arya sudah berdiri dan memegang pundakku. Bel, sudah, Bel. Malu dilihat orang. Bisik Arya, meremas bahuku pelan. Turuti saja ya, biar cepat selesai. Kasihan ibu kalau tahu Siska nangis di tempat fitting. Nanti darah tinggi ibu kumat lagi. Kamu nggak mau kan disalahin kalau ibu sakit? Selalu begitu. Tameng mereka selalu kesehatan ibu mertua. Nanti ibu sakit. Nanti ibu stres, nanti ibu sedih. Dan Arya, laki-laki yang seharusnya menjadi imamku, menjadi pelindungku, justru menjadi orang pertama yang menyodorkan leherku untuk diperas oleh keluarganya. Dia terlalu takut pada orang tuanya, terlalu memanjakan adiknya, dan terlalu pengecut untuk membela istrinya. Aku menepis tangan Arya dari pundakku. Rasa kecewa itu kembali menumpuk, menjadi gunung es yang siap runtuh kapan saja. Aku menatap sang desainer yang masih menunggu keputusan. Pasang kristalnya, kataku dingin, tanpa menatap Siska. Buat tagihannya atas nama saya. Kirim ke kantor besok pagi. Yes. Makasih Kak Bella. Kakak emang ipar terbaik. Siska bersorak girang, wajah cemberutnya lenyap seketika berganti dengan senyum kemenangan yang menyebalkan. Dia kembali berputar di depan cermin, mengagumi dirinya sendiri, sama sekali tidak peduli bahwa dia baru saja menginjak-injak harga diriku. Arya tersenyum lega. Makasih ya, sayang. Kamu memang istri yang paling pengertian. Aku janji, nanti aku pijitin kamu di rumah. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengambil tasku, berjalan keluar butik meninggalkan mereka. Panas matahari Jakarta yang menyengat kulitku saat keluar pintu terasa lebih hangat daripada perlakuan keluarga suamiku. Di dalam mobil, aku mencengkeram setir erat-erat hingga buku jariku memutih. Ponselku bergetar. Notifikasi dari bank masuk. Tagihan kartu kredit untuk pembayaran uang muka dekorasi bunga impor dari Belanda baru saja berhasil didebit. 100 juta rupiah lagi melayang. Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Sampai kapan? Tanyaku dalam hati. Sampai kapan aku membiarkan diriku menjadi sapi perah bagi parasit-parasit ini? Aku menyalakan mesin mobil, menderu membelah kemacetan Jakarta Selatan. Di spion tengah, aku melihat pantulan mataku sendiri. Mata seorang wanita karir yang sukses, disegani oleh ribuan karyawan, tapi tidak berdaya di hadapan suami dan iparnya yang tidak tahu diri. Namun, di sudut hatiku yang terdalam, ada bisikan kecil yang mulai terdengar. Bisikan yang mengatakan bahwa kesabaranku bukanlah tanpa batas. Bahwa setiap rupiah yang mereka peras dariku, adalah satu langkah lebih dekat menuju ledakan yang akan menghancurkan segalanya. Restoran bergaya French Cafe di kawasan Senopati ini memang sedang hits. Interiornya didominasi warna pastel dan emas, lampu gantung kristal yang mewah, dan pelayan yang berpakaian rapi ala butler Eropa. Ini adalah tempat favorit para sosialita Jakarta untuk pamer tas branded dan membicarakan gosip terbaru. Dan hari ini, aku terjebak di sini bersama Siska dan ibu mertuaku. Siska duduk di hadapanku,
sibuk membolak-balik menu yang harganya bisa untuk makan satu keluarga sederhana selama sebulan. Ibu mertua duduk di sebelahnya, mengenakan setelan sutra yang, tentu saja, aku yang belikan bulan lalu. Beliau mengipasi dirinya dengan kipas lipat Brenda, meski ruangan ini sudah sangat dingin. Mbak, saya mau escargotnya 2 porsi buat pembuka, terus wagyu A5-nya tingkat kematangan medium rare. Minumnya champagne yang paling mahal di sini. Ya, pesan Siska pada pelayan tanpa melihat harga. Pelayan itu mencatat dengan sigap, lalu menatapku dan ibu. Untuk ibu berdua? Saya Earl Grey tea saja, jawabku singkat. Selera makanku sudah hilang sejak Siska mengirim pesan darurat yang menyuruhku datang ke sini segera sepulang kerja. Katanya ada hal mendesak soal pernikahan. Saya samakan dengan anak saya, Siska. Tapi dagingnya jangan alot ya, gigi saya sensitif, sahut ibu dengan nada angkuh. Setelah pelayan pergi, Siska langsung meletakkan selembar brosur mengkilap di atas meja. Brosur itu bergambar menara Eiffel dan berbagai macam barang mewah. Kak Bella, Siska memulai, nada suaranya dibuat-buat manis. Aku tadi kepikiran soal souvenir pernikahan. Kayaknya pouch kulit yang kemarin kita pilih itu terlalu biasa deh. Kurang klasi. Aku mengerutkan kening. Pouch kulit itu harganya 500.000 per pieces, Siska. Dan kita pesan 2.000 buah. Itu sudah 1 miliar sendiri untuk souvenir. Kurang klasi bagaimana lagi? Siska mendecakkan lidah. Ya tapi kan itu merek lokal, Kak. Teman-temanku ada yang nikah souvenirnya parfum Jo Malone. Ada yang kasih scarf sutra. Masa aku cuma pouch lokal? Gengsi dong. Aku kan nikah sama anak pejabat, masa souvenirnya murahan? Anak pejabat yang bapaknya sudah pensiun dan tidak punya kuasa apa-apa lagi. Batinku menjerit, tapi mulutku tetap terkatup rapat. Calon suami Siska, Rian, memang anak mantan pejabat, tapi setahuku keluarganya juga sedang kesulitan keuangan karena kasus korupsi ayahnya yang sedang diselidiki. Jadi klop sudah, 2 keluarga yang halu, bersatu, dan akulah sponsor utamanya. Terus kamu mau apa? Tanyaku datar. Aku mau souvenirnya diganti jadi macaron asli dari Ladure Prancis. Terus dikasih 1 set kutleri emas mini. Aku sudah cek, kita harus impor langsung. Biayanya nambah sekitar 3 miliar lagi. Terus aku juga mau muanya ganti. Aku nggak mau pakai mua yang kemarin. Aku mau pakai mua yang biasa dandanin artis Hollywood kalau lagi ke Indonesia. Biayanya 500 juta sekali makeup. Aku tersedak ludahku sendiri. 3,5 miliar? Hanya untuk kue dan bedak? Siska, itu tidak masuk akal, tolakku tegas. Aku meletakkan cangkir tehku dengan sedikit kasar, hingga menimbulkan bunyi berdenting. Uang tunai yang aku siapkan sudah dialokasikan semua. Kalau kamu mau ganti-ganti lagi, dananya tidak ada. Tiba-tiba, ibu mertua yang sejak tadi sibuk memperhatikan kuku-kukunya yang baru dimanicure, berdeham keras. Dia menatapku tajam. Tatapan yang selalu berhasil membuat Arya menciut, tapi tidak denganku. Setidaknya, belum. Bella, suara ibu terdengar berat dan penuh penekanan. Kamu ini bicara apa? Dananya tidak ada? Jangan bohong sama ibu. Ibu tahu perusahaanmu baru saja dapat tender besar dari pemerintah. Keuntunganmu pasti ratusan miliar. Masa buat adik ipar sendiri minta 3 miliar saja kamu pelitnya minta ampun? Bu, uang perusahaan itu bukan uang pribadi saya. Itu ada auditnya, ada pertanggungjawabannya. Saya tidak bisa seenaknya ambil uang perusahaan untuk pesta. Jelasku, berusaha tetap logis. Alasan. Ibu mengibaskan tangannya di udara. Kamu itu cuma nggak mau berbagi kebahagiaan sama kami. Kamu merasa karena kamu yang punya uang, kamu bisa mengatur-atur kami? Ingat ya Bella, derajat suami itu lebih tinggi dari istri. Harta kamu itu rezeki yang dititipkan Tuhan lewat suami kamu juga. Kalau Arya tidak menikahi kamu, belum tentu kamu bisa sesukses ini. Mungkin hoki kamu itu datang dari doa-doa Arya dan doa ibu. Aku hampir tertawa mendengar itu. Hoki dari Arya? Arya yang kerjanya hanya main golf dan menghabiskan limit kartu kredit tambahanku? Arya yang setiap kali ada masalah bisnis selalu lari ke ketiak ibunya? Kesuksesanku adalah hasil kerja keras banting tulang, tidur hanya 3 jam sehari,
dan strategi bisnis yang kuterapkan bertahun-tahun. Bukan karena doa dari mertua yang bahkan tidak pernah tulus tersenyum padaku kecuali saat aku mentransfer uang bulanan. Bu, saya sudah memberikan rumah di Pondok Indah. Saya sudah biayai gedungnya. Apa itu belum cukup membuktikan kalau saya peduli? Suaraku mulai bergetar menahan amarah. Siska tiba-tiba menangis. Bukan menangis sedih, tapi menangis manipulatif yang biasa dia lakukan. Ibu, lihat tuh Kak Bella. Dia ngungkit-ngungkit terus pemberiannya. Kalau nggak ikhlas mending nggak usah dikasih. Aku tuh malu Bu, masa di hari pernikahanku aku nggak bisa dapat apa yang aku mau. Teman-temanku pasti ngetawain aku kalau souvenirnya jelek. Ibu langsung memeluk Siska, mengelus rambutnya yang dicat warna ash grey di salon mahal, yang juga aku bayar. Matanya menatapku dengan kebencian. Dengar, Bella. Ibu tidak mau tahu. Pokoknya Siska harus dapat apa yang dia mau. Kamu cari caranya. Kalau kamu sampai bikin Siska kecewa, berarti kamu tidak menghargai ibu dan bapak. Kamu mau jadi menantu durhaka? Ancam ibu. Kata-kata, durhaka, dan pamali adalah senjata pamungkas ibu. Dia tahu aku dibesarkan dalam keluarga yang sangat menghormati orang tua, dan dia menggunakan nilai-nilai itu untuk menindasku. Lagi pula, tambah ibu dengan nada meremehkan, apa gunanya kamu cari uang banyak-banyak kalau bukan untuk keluarga suami? Kamu kan belum bisa kasih cucu buat kami. Setidaknya, jadilah berguna dengan uangmu itu. Jangan sampai Arya menyesal menikahi wanita yang kurang sempurna seperti kamu. Hantaman itu telak mengenai dadaku. Masalah anak. Memang, kami belum dikaruniai keturunan. Dokter bilang kami berdua sehat. Hanya masalah waktu dan tingkat stres. Tapi di mata ibu, itu adalah kegagalanku sebagai wanita. Cacatku yang tak termaafkan. Dan sekarang, dia menggunakan itu untuk memeras 3,5 miliar dariku. Aku memandang wajah ibu dan Siska bergantian. Wajah-wajah yang penuh dengan ketamakan dan kesombongan. Tidak ada sedikit pun rasa terima kasih di sana. Bagi mereka, aku hanyalah aset, bukan manusia. Pelayan datang membawakan escargot dan steak wagyu. Aroma daging panggang yang lezat menguar, tapi perutku terasa mual. Baik, kataku pelan, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Akan aku usahakan. Siska langsung berhenti menangis. Dia menyeka air matanya yang nyaris tidak ada itu dengan tisu, lalu tersenyum lebar. Nah, gitu dong. Makasih ya Kak Bella. Jangan lupa, DP untuk souvenirnya harus masuk besok biar barangnya sampai tepat waktu. Ayo makan, sayang. Kamu pasti lapar habis nangis, kata ibu sambil menyuapkan daging sapi mahal itu ke mulutnya. Enak sekali dagingnya. Bella, kamu nggak makan? Sayang lo, mahal ini. Saya kenyang, Bu, jawabku sambil berdiri. Saya harus kembali ke kantor. Masih banyak pekerjaan untuk cari uang 3 miliar yang kalian minta. Mereka tidak mencegahku. Mereka bahkan tidak menatapku saat aku pergi. Mereka terlalu sibuk menikmati makanan mewah yang dibayar dengan keringat dan harga diriku. Saat aku berjalan keluar dari restoran itu, langkahku terasa berat. Tapi di balik langkah berat itu, ada sebuah tekad yang mulai mengkristal. Hari ini mereka menghina rahimku. Hari ini mereka menginjak-injak kerja kerasku. Aku mengeluarkan ponselku, membuka aplikasi perbankan, dan melihat saldo tabunganku. Masih banyak. Sangat banyak. Cukup untuk membeli harga diri mereka 1000 kali lipat. Tapi aku sadar, memberi mereka uang tidak akan pernah cukup. Lubang ketamakan mereka tidak memiliki dasar. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini bukan dengan memberi lebih banyak, tapi dengan mengambil semuanya kembali. Aku masuk ke dalam mobil, menyandarkan kepalaku di setir. Air mataku menetes satu persatu. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang sudah terlalu lama dipendam. Nikmatilah selagi bisa, Siska, ibu, bisikku pada kesunyian kabin mobil. Makanlah sepuas kalian, karena sebentar lagi, kalian akan memuntahkan semuanya. Aku menyalakan mesin mobil. Rencana di kepalaku mulai tersusun rapi, bab demi bab, menuju sebuah akhir yang tak akan pernah mereka duga. Pesta pernikahan ini akan tetap berjalan, tapi bukan sebagai perayaan cinta Siska.
melainkan sebagai panggung eksekusi bagi keserakahan mereka. Hujan turun dengan deras malam ini, memukul-mukul kaca jendela kamar tidur utama kami dengan ritme yang kacau, seakan mewakili gemuruh yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Jam dinding digital di nakas menunjukkan pukul 11 malam. Di luar sana, Jakarta mungkin sedang basah dan dingin, tapi di dalam kamar mewah seluas 60 meter persegi ini, udara terasa pengap dan menyesakan, meski pendingin ruangan sudah disetel di angka 18 derajat. Aku duduk di tepi ranjang ukuran king size, dikelilingi oleh tumpukan berkas tagihan, tablet, dan laptop yang masih menyala. Cahaya biru dari layar laptop memantul di wajahku yang lelah. Mataku perih. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena angka-angka yang berderet di layar internet banking itu sungguh menyakitkan untuk dilihat. Saldo rekening pribadiku menyusut drastis. Sangat drastis. Dalam 3 bulan terakhir, aliran dana keluar dari rekeningku seperti air bah yang tak terbendung. Uang muka gedung, pelunasan dekorasi, tiket pesawat first class untuk keluarga besar Arya yang minta dijemput dari luar kota, hingga biaya perawatan kecantikan Siska dan ibu mertua yang nilainya setara dengan harga sebuah mobil LCGC. Dan puncaknya tadi siang, permintaan tambahan 3,5 miliar untuk souvenir dan makeup artis internasional. Aku menoleh ke sampingku. Arya sudah berbaring nyaman di balik selimut tebal sutra Mesir yang harganya puluhan juta. Tentu saja aku yang beli. Dia sedang asyik menggulir layar ponselnya, menonton video lucu di media sosial. Sesekali dia terkekeh pelan, suara tawa yang terdengar begitu ironis di telingaku saat ini. Bagaimana dia bisa setenang itu? Bagaimana dia bisa tertawa saat istrinya sedang pusing memikirkan bagaimana cara menutup lubang menganga di keuangan keluarga ini, tanpa harus menjual aset perusahaan? Mas, panggilku pelan. Suaraku parau. Arya tidak menoleh. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Kenapa? Yang? Belum tidur? Besok kamu meeting pagi, kan? Bisa taruh dulu ponselnya sebentar? Aku mau bicara serius. Pintaku, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Arya menghela napas panjang, seolah-olah permintaanku adalah beban berat baginya. Dia meletakkan ponselnya di dada, lalu menoleh ke arahku dengan wajah malas. Ada apa lagi sih, Bel? Soal Siska lagi? Kan tadi siang sudah beres. Kamu sudah sanggupi, kan? Disanggupi bukan berarti uangnya turun dari langit. Mas, sahutku tajam. Aku memutar layar laptop ke arahnya, memperlihatkan grafik pengeluaran kami bulan ini yang melonjak tajam seperti roket. Lihat ini. Tabungan pribadi aku sudah tergerus 60%. 60%? Mas? Itu uang yang aku kumpulkan selama 10 tahun bekerja, sebelum aku kenal kamu. Dan sekarang hampir ludes hanya dalam hitungan bulan demi pesta adikmu. Arya melirik sekilas ke layar laptop, lalu kembali menatap langit-langit kamar. Wajahnya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ya ampun, Bella. Kamu itu kok jadi perhitungan banget sih sama suami sendiri? Uang bisa dicari lagi, sayang. Proyek kamu kan banyak. Perusahaan papa kamu kan profitnya gila-gilaan. Masa buat nyenengin Siska sekali seumur hidup aja kamu ngeluh terus? Aku ternganga. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari bibirnya. Mas, ini bukan soal perhitungan. Ini soal kewajaran. Kamu sadar nggak sih permintaan Siska itu sudah di luar nalar? Dia minta souvenir dari Prancis, Mas. Dia minta mua Hollywood. Itu bukan kebutuhan, itu keserakahan. Dan kamu, sebagai kakaknya, sebagai kepala keluarga, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu nggak pernah sekali saja bilang, tidak, sama mereka? Arya bangun dari tidurnya, duduk bersandar di kepala ranjang. Wajahnya mulai terlihat kesal. Kamu jangan memojokkan aku dong, Bel. Kamu tahu kan posisiku gimana? Aku ini anak laki-laki satu-satunya. Harapan orang tua. Kalau aku ngelarang Siska, nanti ibu sedih. Bapak bisa marah. Kamu mau lihat orang tua aku sakit gara-gara stres mikirin anaknya nggak bahagia? Terus kalau aku yang sakit karena stres mikirin tagihan, kamu peduli nggak? Mas? Tanyaku lirih, menatap tepat ke manik matanya. Arya terdiam sejenak. Dia tampak gelagapan, mencari alasan. Ya kamu kan kuat, Bel. Kamu wanita karir, mental baja.
Kamu beda sama ibu atau Siska yang perasaannya halus. Kamu pasti bisa atasi ini. Lagian, anggap aja ini sedekah buat keluarga. Rezeki istri yang solehah itu kan yang ikhlas bantu suami. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya sakit sekali. Suamiku sendiri menganggap perasaanku tidak penting hanya karena aku terlihat kuat. Dia memanfaatkan ketangguhanku sebagai alasan untuk tidak melindungiku. Dia berlindung di balik ketiak orang tuanya dan menjadikan aku tameng untuk menghadapi realita finansial yang pahit. Mas, kamu tahu nggak? Tadi siang ibu bilang, gunanya aku punya uang banyak itu ya buat biayain kalian, karena aku belum bisa kasih cucu. Suaraku bergetar menceritakan penghinaan itu. Kamu tahu betapa sakitnya hati aku? Dan kamu cuma diam saja makan steak. Arya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ah, kamu baperan banget sih. Ibu itu cuma bercanda, Bel. Mulut orang tua kan emang gitu, suka ceplas-ceplos. Maksud ibu itu baik. Biar kamu semangat cari pahala lewat jalan lain kalau belum dikasih anak. Jangan dimasukin hatilah. Bercanda? Aku tertawa hambar. Menghina kekurangan fisik istri dibilang bercanda? Mas, aku ini istrimu. Harusnya kamu yang paling depan belain aku kalau ada yang nyakitin aku. Sekalipun itu ibu kamu sendiri. Tapi kamu bisu, Mas. Kamu tuli setiap kali mereka injak-injak harga diri aku. Arya mendengus kesal. Dia menyibakkan selimut dan turun dari ranjang. Mau kemana? Tanyaku. Keluar. Cari angin. Di sini panas, isinya orang ngomel-ngomel terus. Jawabnya Ketu sambil menyambar kunci mobil di nakas. Kamu tuh ya, kalau mau tidur ya tidur aja. Nggak usah drama malam-malam. Bikin pusing. Arya berjalan keluar kamar, membanting pintu dengan keras hingga bingkai foto pernikahan kami yang tergantung di dinding sedikit miring. Aku terdiam kaku di tempat dudukku. Suara langkah kaki Arya terdengar menjauh, lalu disusul suara mesin mobil sport, yang cicilannya juga aku yang bayar, menderu meninggalkan rumah. Dia pergi. Dia meninggalkanku sendirian lagi dengan masalah yang dibuat oleh keluarganya. Malam itu, di tengah hujan yang semakin deras, aku akhirnya menyadari satu hal yang selama ini aku sangkal mati-matian. Aku sendirian dalam pernikahan ini. Tidak ada kami. Yang ada hanya aku sebagai sapi perah, dan mereka sebagai lintah yang tidak akan pernah kenyang sebelum darahku habis. Aku menatap layar laptopku lagi. Pesan dari manajer investasiku berkedip di pojok layar. Bu Bella, untuk pencairan dana 3,5 miliar, apakah jadi dieksekusi besok? Mohon konfirmasinya karena harus likuidasi beberapa obligasi. Tanganku gemetar di atas keyboard. Rasa cinta yang dulu membuatku buta perlahan mulai terkikis, digantikan oleh rasa dingin yang mematikan. Aku menutup laptop itu perlahan tanpa membalas pesan tersebut. Malam ini, aku tidur memeluk guling yang dingin, sementara suamiku mungkin sedang menenangkan diri di klub malam atau mengadu pada ibunya betapa cerewetnya istrinya. Biarlah. Biar dia menikmati kebebasannya malam ini. Karena tidak lama lagi, kebebasan itu akan menjadi barang mewah yang tak sanggup dia beli. Di keheningan kamar, aku berjanji pada diriku sendiri. Ini adalah air mata terakhir yang aku teteskan untuk ketidakpedulian Arya. Aroma dupa dan melati yang menyengat langsung menyambut hidungku begitu aku melangkahkan kaki masuk ke ruang tengah rumah mertuaku di kawasan Menteng. Rumah tua bergaya kolonial dengan langit-langit tinggi ini sebenarnya megah, namun aura suram dan lembab begitu terasa. Cat dindingnya mulai mengelupas di beberapa sudut, tertutup oleh lukisan-lukisan leluhur berbingkai emas yang sudah kusam. Perabotan kayu jati ukiran Jepara memenuhi ruangan, berdebu tebal di sela-sela ukirannya, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu yang kini tinggal kenangan. Hari ini adalah acara pengajian jelang pernikahan Siska. Puluhan tamu, yang sebagian besar adalah kerabat jauh dari keluarga besar Arya, sudah memadati ruangan. Mereka duduk bersila di atas karpet Persia yang warnanya sudah memudar, mengenakan pakaian serba putih yang terlihat mahal. Aku baru saja tiba setelah bergelut dengan kemacetan Jakarta, membawa serta 3 mobil box berisi nasi kotak premium dan bingkisan souvenir pengajian yang aku pesan khusus dari vendor langganan pejabat. Total ada 500 paket. Aku jugalah yang harus memastikan catering prasmanan tertata rapi di halaman belakang, karena ibu mertua tidak mau repot mengurus urusan dapur. Mbak Bella,
Ini es buahnya kurang manis katanya. Seorang asisten rumah tangga mertuaku menghampiriku dengan wajah panik. Bude Lastri komplain, katanya gula batunya kurang. Aku menghela napas, menyeka keringat di dahiku. Aku bahkan belum sempat duduk atau minum seteguk air sejak datang, tapi sudah disodori komplain. Ya sudah, Big, tambahkan sirup lagi. Beli di minimarket depan, ini uangnya. Aku menyerahkan lembaran uang 100.000. Sementara aku sibuk mondar-mandir mengurus logistik layaknya event organizer, keluarga besar Arya duduk manis di ruang tengah. Ibu mertua duduk di kursi goyang antiknya, dikelilingi oleh adik-adik dan sepupunya. Siska, sang calon pengantin, duduk di tengah seperti ratu lebah, mengenakan kaftan sutra bertabur payet yang harganya 15 juta, tentu saja gesek kartu kreditku. Suara tawa dan obrolan mereka terdengar riuh. Aku melipir sedikit ke balik pilar besar untuk merapikan selendangku, berniat bergabung setelah memastikan semua makanan aman. Namun, percakapan mereka menghentikan langkahku. Jeng, itu Siska nikahnya mewah banget ya rencananya. Dengar-dengar sampai sewa satu ballroom hotel bintang 5 yang paling mahal itu, tanya seorang wanita parubaya dengan sanggul besar, Bude Lastri. Ibu mertua tertawa renyah, suara tawanya memantul di dinding-dinding tinggi. Ah, ya begitulah, Jeng. Namanya juga anak perempuan satu-satunya. Kita kan harus menjaga martabat keluarga. Kita ini kan keturunan Raden Mas, darah biru. Masa nikahannya di gedung serbaguna biasa? Malu sama leluhur. Iya benar, Mbak Q, sahut kerabat yang lain. Tradisi ningrat kita harus dijaga. Kualitas memang gak bisa bohong ya. Beda sama orang kaya baru yang norak-norak itu. Ngomong-ngomong soal biaya, Bude Lastri berbisik agak keras, itu mantu kamu, si Bella, yang nanggung semua? Hebat ya dia, uangnya banyak. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas, menunggu jawaban ibu. Yah, namanya juga tugas dia, Jeng, jawab ibu dengan nada meremehkan yang sangat kental. Si Bella itu kan aslinya orang kampung. Bapaknya cuma pedagang yang kebetulan nasibnya bagus jadi pengusaha. OKB, orang kaya baru. Nggak ada darah bangsawannya sama sekali. Makanya dia harus tahu diri. Dia bisa masuk ke keluarga kita, bisa menyandang nama belakang keluarga Arya yang terhormat ini, itu sudah anugerah besar buat dia. Jadi wajar dong kalau dia bayar, upeti, buat keluarga kita. Tanganku yang memegang ujung selendang meremas kain itu kuat-kuat. Orang kampung? Upeti? Bapakku merintis bisnis dari nol dengan keringat darah, bukan dengan menjual nama leluhur seperti mereka. Betul tuh, Bu, suara Siska terdengar menimpali. Dia sedang berbicara dengan temannya yang duduk di sebelahnya, seorang wanita muda dengan tas branded yang kuyakin KW super. Gue tuh sebenarnya agak males ya punya kakak ipar kayak dia. Orangnya kaku, kerja melulu, nggak asik diajak gaul. Selera fashionnya juga ngebosenin. Tapi kan dia tajir melintir. SIS, teman Siska terkikik. Enak dong lo, minta apa aja diturutin. Itu cincin berlian lo juga dari dia kan? Ya iyalah, jawab Siska bangga sambil memamerkan jari manisnya. Untung kakak gue, Mas Arya, pinter milih istri. Biarpun si Bella itu nggak selevel sama kita. Secara bibit bebet bobot kita kan ningrat asli, sedangkan dia cuma pedagang, tapi seenggaknya dompetnya tebal. Jadi gue bisa manfaatin buat gaya hidup gue. Anggap aja dia itu manajer keuangan gratisan. Gelak tawa meledak di lingkaran kecil itu. Jahat banget lo, SIS, seru temannya, tapi nadanya penuh kekaguman. Biarin aja, dia juga nggak bakal berani macem-macem. Dia kan bucin banget sama Mas Arya. Lagian, dia mandul, nggak bisa kasih anak. Jadi posisinya lemah banget di sini. Kalau dia macem-macem, tinggal gue suruh Mas Arya ancam cerai, pasti dia langsung nurut lagi kayak kerbau dicocok hidung. Duniaku rasanya berputar. Langit-langit rumah tua itu seolah runtuh menimpaku. Rasa panas menjalar dari dada, naik ke leher, hingga ke wajahku. Telingaku berdengung. Selama ini aku tahu mereka memanfaatkanku. Aku tahu mereka matre. Tapi mendengarnya langsung, dengan kata-kata sekejam itu, nggak selevel. Kerbau dicocok hidung. Mandul. Mereka sedang memakan makanan yang aku beli.
Mereka duduk di bawah naungan AC yang listriknya aku bayar. Siska memakai baju yang aku belikan. Dan inilah balasan mereka? Menertawakanku di belakang punggung, menganggapku rendahan hanya karena aku bukan keturunan bangsawan bangkrut seperti mereka? Arya ada di sana juga. Duduk tak jauh dari Siska. Dia mendengar semuanya. Dia mendengar istrinya disebut OKB, kerbau, dan dihina soal anak. Dan apa yang dia lakukan? Aku mengintip sedikit. Arya hanya tersenyum simpul sambil menyeruput kopinya. Dia tidak membela. Dia tidak menegur adiknya. Dia menikmati lelucon itu. Dia menikmati penghinaan terhadap istrinya sendiri, demi menjaga keharmonisan semu dengan keluarganya. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah bentuk. Rasa perih itu memadat, mengeras, menjadi bongkahan es yang tajam. Sesuatu di dalam diriku patah hari itu. Rasa hormatku pada Arya, rasa kasihan pada ibu mertua, dan rasa sayangku pada Siska sebagai adik, semuanya musnah tak bersisa. Aku menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Tidak di sini. Itu terlalu mudah. Itu terlalu kampung, menurut standar mereka. Jika mereka menganggapku hanya sebagai dompet tebal, maka aku akan menunjukkan pada mereka apa yang terjadi jika dompet itu tertutup selamanya. Jika mereka begitu bangga dengan darah biru mereka, aku akan biarkan darah biru itu menyelamatkan mereka saat tagihan-tagihan raksasa itu datang menagih. Aku memutar tubuh, berjalan menjauh dari ruang tengah. Bukan untuk pergi, tapi untuk melanjutkan peranku. Aku berjalan menuju dapur, menyapa para asisten rumah tangga dengan senyum yang paling manis, meski hatiku sedang merencanakan kehancuran. Big, tolong pastikan semua tamu makan enak ya hari ini, kataku pada asisten rumah tangga. Pastikan mereka kenyang. Karena mungkin, ini terakhir kalinya mereka bisa makan enak dengan gratis. Maksudnya apa, Nyonya? Tanya si Bibik bingung. Tidak apa-apa, Big. Lanjutkan saja kerjanya. Aku kembali ke teras belakang, mengambil ponselku. Kubuka kontak pengacara kepercayaanku. Aku mengetik pesan singkat. Pak, tolong siapkan draft perjanjian pemisahan harta dan rekapitulasi semua aset yang diatasnamakan suami atau keluarganya tapi dibayar oleh saya. Saya butuh datanya lengkap minggu depan. Aku menatap langit Jakarta yang mulai senja. Warna merah di langit itu tampak seperti warna amarahku. Pesta pernikahan Siska tinggal menghitung hari. Dan aku, Bella, si OKB, yang tidak selevel ini, akan memastikan pesta itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi keluarga Ningrat ini. Kenangan tentang bagaimana rasanya jatuh dari menara gading ke dalam lumpur kemiskinan. Jarum jam di tangan kiriku menunjukkan pukul 8:15 malam. Aku berlari kecil menyusuri lorong marmer restoran private dining, paling eksklusif di Jakarta Pusat ini. Suara hak sepatu tinggiku, stiletto 7 cm yang sudah kupakai sejak jam 7 pagi tadi, beradu nyaring dengan lantai, menciptakan gema yang menandakan ketergesa-gesaan. Napasku terengah-engah. Rambutku yang biasanya tertata rapi kini sedikit lepek karena keringat. Blazer kerjaku kusut di bagian lengan. Aku baru saja menyelesaikan meeting maraton yang alot dengan klien dari Jepang demi memastikan pencairan dana termin kedua proyek konstruksi. Dana yang sebagian besarnya akan langsung tersedot untuk melunasi catering malam ini, dan sisa pembayaran gedung pernikahan Siska besok lusa. Malam ini adalah acara rehearsal dinner, atau makan malam gladi resik. Acara intim yang hanya dihadiri keluarga inti dan bridesmaids. Seharusnya aku datang lebih awal, tapi klienku menahan negosiasi hingga detik terakhir. Aku bahkan tidak sempat pulang untuk mandi atau berganti pakaian. Aku langsung memacu mobil dari kawasan industri Cikarang menuju pusat Jakarta, menahan lapar dan lelah yang luar biasa. Ruang VVIP Cempaka. Bu, ucap resepsionis dengan senyum sopan saat aku menyebutkan nama reservasi. Aku mengangguk, menarik napas panjang di depan pintu ganda berukir emas itu. Aku mencoba merapikan anak rambutku, memoles sedikit lipstik agar wajah pucatku terlihat lebih segar. Tahan, Bella, batinku. Tinggal sedikit lagi. Setelah pesta ini selesai, kamu bisa istirahat. Aku mendorong pintu itu. Hawa dingin yang menusuk dan aroma masakan mewah, campuran truffle, daging panggang premium, dan wine mahal, langsung menyambutku. Di tengah ruangan yang didominasi lampu kristal gantung raksasa,
Sebuah meja panjang tertata apik dengan taplak sutra putih dan peralatan makan perak. Semua mata tertuju padaku. Di sana, keluarga suamiku tampak berkilauan. Siska mengenakan gaun koktail berwarna champagne yang memamerkan bahunya. Wajahnya glowing sempurna hasil perawatan klinik kecantikan kemarin. Ibu mertua tampak agung dengan kebaya modern berbahan brokat Prancis. Bahkan Arya, suamiku, terlihat gagah dengan setelan jas navy yang baru dibelinya minggu lalu. Mereka tampak seperti keluarga kerajaan di sampul majalah. Sementara aku merasa seperti itik buruk rupa yang tersasar di pesta angsa. Ya ampun, Bella, kamu telat banget sih, sembur Siska tanpa basa-basi. Dia tidak menanyakan kabarku, tidak bertanya kenapa aku berkeringat, dia hanya menatap jam tangannya dengan wajah jengkel. Kita semua udah nungguin dari tadi tahu nggak? Chefnya sampai marah karena makanannya keburu dingin. Aku menunduk sedikit, merasa bersalah. Maaf, Siska, Bu. Tadi jalanan macet parah dari Cikarang, dan meetingnya baru selesai jam 6 sore. Ada kendala teknis di lapangan yang harus aku selesaikan biar tagihan besok aman. Alasan terus, cibir ibu mertua sambil memutar bola matanya. Dia menusuk potongan asparagus di piringnya dengan garpu. Kamu itu nggak bisa ya sekali aja prioritasin keluarga? Ini acara penting buat adik iparmu. Harusnya kamu cuti, dandan yang cantik, bukannya malah keluyuran cari uang terus kayak orang susah. Malu-maluin. Hatiku mencelos. Cari uang kayak orang susah? Uang yang kucari itulah yang membayar steak yang sedang ibu kunyah sekarang. Aku menelan kepahitan itu bulat-bulat. Tidak ada gunanya berdebat sekarang. Aku terlalu lelah. Aku hanya ingin duduk, minum air dingin, dan meluruskan kakiku yang terasa mau copot. Aku berjalan menuju kursi kosong di sebelah Arya. Itu adalah tempatku, di sisi kanan suamiku, di kursi utama meja bundar itu. Kursi yang seharusnya menjadi hak istri tertua di keluarga ini. Mas, tolong geser sedikit tasnya, kataku pelan pada Arya yang menaruh tas kerjanya di kursi itu. Namun, sebelum Arya sempat bergerak, Siska tiba-tiba berdiri dari kursinya di seberang meja. Dia berjalan cepat menghampiriku dan menahan sandaran kursi itu dengan tangannya yang lentik dan berkuku palsu panjang. Eits! Stop! Teriak Siska lantang. Suaranya menggema di ruangan privat itu. Aku terkejut. Kenapa? SIS? Aku mau duduk. Kakiku sakit banget. Siska menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dia mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah-olah sedang mengusir bau busuk. Lo nggak sadar diri ya, Kak? Siska mendesis, tapi cukup keras untuk didengar semua orang, termasuk para pelayan yang berdiri di sudut ruangan. Coba ngaca deh. Rambut lepek, muka berminyak, baju kusut. Lo bau matahari, bau debu jalanan, bau keringat. Lo mau duduk di sini, di sebelah Mas Arya yang wangi dan rapi? Jomplang banget. Siska. Aku mencoba menyela, tapi dia memotongku dengan kasar. Enggak, gue nggak mau ada lo di meja VIP ini, bentak Siska. Nanti fotografer mau ambil foto candid keluarga makan malam. Kalau ada muka lo yang kucel kayak pembantu baru pulang pasar, ngerusak estetik foto gue. Gue udah bayar fotografer mahal-mahal, gue nggak mau hasilnya jelek gara-gara ada noda di pemandangan. Darahku berdesir hebat. Pembantu pulang pasar? Noda? Aku menoleh ke arah Arya, berharap dia akan membentak adiknya. Berharap dia akan menarik tanganku, mendudukanku di sebelahnya, dan berkata bahwa aku cantik apa adanya karena aku baru saja berjuang untuk keluarga. Aku menatap mata Arya. Mas? Arya membalas tatapanku sekilas, lalu memalingkan wajahnya. Dia pura-pura sibuk memotong daging di piringnya. Bel, gumamnya tanpa menatapku. Mending kamu bersih-bersih dulu deh di toilet. Atau ya, Siska ada benarnya juga. Kamu emang kelihatan capek banget. Nggak enak dilihat tamu lain nanti. Rasanya seperti ada tombak yang menembus dadaku. Suamiku sendiri setuju aku, nggak enak dilihat. Tuh kan, Mas Arya aja setuju. Seru Siska penuh kemenangan. Dia menunjuk ke arah pintu belakang, tempat para staf restoran biasanya keluar masuk. Lo nggak pantas dapat apa-apa di meja ini. Sana,
Makan aja sama para pembantu dan supir di belakang. Di sana ada nasi kotak sisa kok. Cocok sama penampilan lo sekarang. Keheningan melanda ruangan itu. Para pelayan menunduk, tidak berani melihat ke arah kami. Calon suami Siska, Rian, tampak canggung tapi diam saja karena takut pada Siska. Ibu mertua, dia tersenyum tipis, menikmati pertunjukan menantunya dipermalukan. Kamu dengarkan, Bella, tambah ibu mertua dengan nada dingin. Jangan egois. Jangan rusak momen bahagia Siska. Sana ke belakang. Nanti kalau sudah rapi, baru boleh masuk lagi buat bayar tagihan di kasir. Kalimat terakhir itu adalah pemicunya. Masuk lagi buat bayar tagihan. Jadi, itulah fungsinya aku. Aku tidak boleh duduk di meja makan. Aku tidak boleh ada di foto keluarga. Aku dianggap bau dan menjijikan, tapi aku dibutuhkan saat bon tagihan datang. Aku adalah dompet berjalan yang tidak memiliki hak asasi manusia di mata mereka. Aku berdiri mematung. Rasa lelah di kakiku mendadak hilang, digantikan oleh adrenalin yang membanjiri seluruh tubuhku. Rasa sakit hati yang selama ini kutahan, rasa sabar yang kupupuk bertahun-tahun demi menjadi istri yang berbakti, hancur berkeping-keping detik itu juga. Aku menatap wajah Siska yang angkuh. Aku menatap punggung Arya yang pengecut. Aku menatap senyum licik ibu mertua. Baik, kataku pelan. Sangat pelan hingga mungkin hanya aku yang mendengarnya. Aku mundur selangkah. Aku tidak menangis. Anehnya, aku tidak merasa sedih. Justru, aku merasa sangat ringan. Seperti ada beban ribuan ton yang baru saja diangkat dari pundakku. Oke, kalau itu mau kalian, ucapku, kali ini lebih keras. Lebih tegas. Aku berbalik badan, berjalan menuju sofa di sudut ruangan tempat tasku tergeletak. Bukan ke arah pintu belakang seperti perintah Siska. Mau ngapain lo? Mau ngambil dompet kan? Tanya Siska curiga. Buruan bayar DP tambahan seafood yang tadi gue pesen. Terus keluar. Aku mengambil tas Hermes Birkin hitamku. Tas yang kubeli sendiri sebagai hadiah pencapaian kerjaku tahun lalu, bukan pemberian suami. Aku merogoh ke dalamnya, mengeluarkan ponsel pintarku. Layar ponsel menyala, menampilkan foto wallpaper kami berdua, aku dan Arya, saat bulan madu dulu. Dulu aku melihat foto itu dengan penuh cinta. Sekarang, aku melihatnya sebagai bukti kebodohanku. Aku tersenyum. Senyum miring yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Senyum seorang wanita yang sudah selesai dengan omong kosong. Tunggu sebentar, kataku tenang. Ada satu transaksi terakhir yang harus aku selesaikan sebelum aku pergi ke belakang. Suasana di ruang VVIP itu mendadak hening, tapi bukan hening yang damai. Ada ketegangan yang merambat di udara, seolah-olah badai besar sedang bersiap untuk menghantam. Denting garpu dan pisau berhenti. Siska, yang tadinya masih nyinyir, kini menatapku dengan alis berkerut. Mungkin dia merasa aneh melihat sikapku yang tidak seperti biasanya. Biasanya aku akan menangis, memohon, atau lari ke kamar mandi. Tapi kali ini, aku berdiri tegak, tenang, dengan aura dingin yang membekukan. Aku mengabaikan tatapan mereka. Jariku dengan lincah menari di atas layar ponsel. Target pertamaku, manajer bank prioritas. Aku membuka aplikasi pesan instan, mencari kontak Pak Hendra. Tanpa ragu, aku mengetik pesan yang sudah tersimpan di draft kepalaku sejak sore tadi, namun ragu kukirimkan karena masih memikirkan nasib Arya. Tapi keraguan itu sudah mati 5 menit yang lalu, dibunuh oleh ucapan suamiku sendiri. Tuh, Pak Hendra, bank manager, selamat malam Pak. Maaf mengganggu. Saya ingin menggunakan hak veto saya sebagai pemegang rekening utama. Tolong batalkan dan blokir semua cek mundur yang saya keluarkan untuk pembayaran vendor pernikahan atas nama Siska Adijaya. Total 7 cek. Bekukan juga akses kartu kredit tambahan yang dipegang suami saya, Arya, dan ibu mertua saya. Sekarang, konfirmasi segera. Send. 1 pesan terkirim. Tapi itu belum cukup. Itu baru permulaan. Aku beralih ke kontak asisten pribadiku, Dinda, yang memegang kendali atas semua urusan properti dan aset. Tuh, Dinda, personal assistant, Din, batalkan pembelian rumah di Pondok Indah sekarang juga. Telepon developernya, bilang saya tarik kembali minat beli.
DP 5 miliar minta di-refund atau hanguskan saja, saya tidak peduli. Yang penting batalkan akad jual belinya. Lalu hubungi pihak Hotel Mulia, bilang penanggung jawab pembayaran atas nama Bella mengundurkan diri. Tarik semua deposit. Asap. Sent. Total nilai yang sedang kutarik detik ini juga, 26 miliar rupiah. Biaya pesta, rumah mewah, bulan madu ke Eropa, hingga gaun pengantin yang sedang di-finishing. Semuanya lenyap dalam 2 kali ketukan jari. Aku menurunkan ponselku, menarik napas lega. Rasanya nikmat sekali. Jauh lebih nikmat daripada steak wagyu yang ada di meja mereka. Bel, kamu ngapain sih main HP terus? Cepetan bayar dong. Ini pelayannya udah nungguin buat closing bill. Arya akhirnya bersuara, mulutnya penuh dengan makanan. Dia bahkan tidak menatapku. Aku menatap Arya dengan tatapan kosong. Sudah, Mas. Sudah aku urus semuanya. Urusan pembayaran sudah selesai. Nah gitu dong. Seru Siska girang sambil bertepuk tangan kecil. Dari tadi kek. Udah sana lo pergi. Enek gue lihat muka lo. Aku tidak beranjak. Aku berdiri di sana, menghitung detik dalam hati. 1, 2, 3. Tring. Ponsel Siska yang tergeletak di meja berbunyi nyaring. Notifikasi pesan masuk. Disusul ponsel Arya. Dan ponsel ibu mertua. Bunyi notifikasi itu bersahut-sahutan seperti orkestra kehancuran. Siska menyambar ponselnya dengan kesal. Siapa sih ganggu malam-malam? Paling all shop. Kalimatnya terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, menatap layar ponsel. Wajahnya yang tadinya merona karena blush on, seketika memucat seperti mayat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Siska? Kenapa? Tanya ibu mertua bingung. Tiba-tiba ponsel ibu juga berdering. Telepon masuk. Halo? Ibu mengangkat teleponnya dengan nada angkuh. Siapa ini? Saya sedang makan malam pening. Ibu terdiam. Gelas wine di tangan kanannya gemetar, lalu terlepas dari genggamannya. Prang! Gelas kristal itu pecah berkeping-keping di lantai, menumpahkan cairan merah yang tampak seperti darah di atas karpet putih. Apa maksud kamu dibatalkan? Teriak ibu histeris ke gagang telepon. Apa maksud kamu kartunya ditolak? Itu kartu unlimited menantu saya. Arya yang panik langsung mengecek ponselnya. Dia menatapku dengan wajah horor. Bella ini ada notifikasi dari bank. Akses kartu kreditku diblokir. Terus ada email dari developer rumah. Pembatalan sepihak. Apa-apaan ini? Siska akhirnya menemukan suaranya kembali. Dia menjerit, jeritan melengking yang menyakitkan telinga. Dia melempar ponselnya ke meja. Weo, kembalikan DP-nya. Mereka bilang dananya ditarik sama penyandang dana. Mereka bongkar tenda dekorasi sekarang juga. Besok gedungnya kosong. Siska meraung, air matanya mulai luntur membawa serta maskara mahalnya, membuat wajahnya terlihat mengerikan. Kak Bella, lo apain? Lo gila ya? Kekacauan meledak di ruangan itu. Pelayan-pelayan saling berbisik panik. Rian, calon suami Siska, tampak bingung dan ketakutan melihat calon istrinya mengamuk seperti orang kesurupan. Arya bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Dia menghampiriku, mencengkeram lenganku kasar. Sayang, apa yang kamu lakukan? Kamu sadar nggak apa akibatnya? Besok Siska nikah. Tamu undangan 2000 orang mau ditaruh di mana kalau gedungnya batal? Rumah itu hadiah pernikahan, kenapa dibatalkan? Kamu mau bikin malu keluarga aku? Bentak Arya tepat di depan wajahku. Aku menepis tangan Arya dengan kasar. Tenagaku entah dari mana datangnya, membuat Arya terdorong mundur. Aku menatapnya tajam, bibirku menyunggingkan senyum sinis. Keluarga kamu? Tanyaku dengan nada rendah namun menusuk. Keluarga yang mana, Mas? Keluarga yang bilang aku bau keringat? Keluarga yang bilang aku pembantu? Keluarga yang bilang aku cuma sapi perah yang mandul? Itu kan cuma emosi sesaat. Arya tergagap, nyalinya menciut melihat tatapan mataku yang nyalang. Emosi sesaat kalian harganya 26 miliar. Mas, kataku dingin. Dan maaf,
dompet, pembantu, ini sudah tutup. Permanen. Siska berlari ke arahku, hendak menjambak rambutku. Dasar wanita jalang. Balikin uang gue. Balikin pesta gue. Lo iri kan sama gue? Lo iri karena gue cantik dan disayang semua orang sedangkan lo cuma mesin uang. Aku menangkap pergelangan tangan Siska di udara sebelum dia sempat menyentuhku. Aku menghempaskannya kembali hingga dia terhuyung jatuh ke pelukan ibunya yang sedang memegangi dada sesak napas. Aku tidak iri, Siska, ujarku sambil merapikan blazerkus. Aku kasihan. Kasihan melihat kalian yang miskin harta dan miskin hati, tapi bertingkah seperti raja. Pesta Cinderella kamu sudah selesai. Jam 12 sudah lewat. Kereta kencanamu sudah berubah jadi labu busuk. Aku mengambil tasku, memandang mereka satu persatu untuk terakhir kalinya. Pemandangan ini, wajah pucat pasi ibu, tangisan histeris Siska, dan ketakutan di mata Arya, jauh lebih indah daripada foto keluarga manapun. Silakan lanjutkan makannya. Tenang saja, tagihan makan malam ini sudah aku bayar lunas tadi di depan. Anggap saja itu sedekah terakhir dariku untuk fakir miskin yang sombong. Dengan langkah anggun, aku berbalik dan berjalan keluar ruangan. Di belakangku, suara tangisan dan teriakan saling menyalahkan mulai terdengar pecah. Arya, kejar istrimu. Suruh dia bayar balik. Jantung ibu sakit. Teriakan ibu mertua terdengar samar. Mas Arya, lakukan sesuatu. Gue nggak mau nikah di KUA, jerit Siska. Aku tidak menoleh lagi. Aku terus berjalan, keluar dari restoran mewah itu, menghirup udara malam Jakarta yang penuh polusi namun terasa sangat segar di paru-paruku. Aku bebas. Aku menang. Dan ini baru permulaan dari kehancuran mereka yang sesungguhnya. Kekacauan di dalam restoran private dining itu bukan lagi sekadar keributan kecil. Itu adalah sebuah simfoni kehancuran yang terdengar begitu merdu di telingaku. Aku berdiri di lobi marmer yang dingin, menatap pantulan diriku di kaca besar yang memisahkan area tunggu dengan area makan utama. Di balik kaca itu, aku melihat mereka, keluarga yang selama 3 tahun ini menganggapku tak lebih dari mesin ATM bernyawa, sedang menggeliat panik seperti cacing kepanasan. Suara teriakan Siska masih terdengar tembus hingga keluar, melengking tinggi, memecah kesopanan para tamu elit lainnya yang mulai berbisik-bisik dan menunjuk ke arah meja VVIP Cempaka. Coba gesek lagi. Mas, mesin kamu yang rusak. Ini kartu unlimited. Platinum. Nggak mungkin declined. Siska berteriak histeris pada pelayan senior yang memegang mesin EDC dengan wajah lelah namun tegas. Maaf, Bu. Sudah 5 kali dicoba dengan 3 mesin berbeda. Keterangannya sama, card blocked by issuer, kartu diblokir oleh penerbit. Dan kartu Bapak Arya juga insufficient funds. Total tagihan makan malam ini, termasuk wine Chateau Margaux tahun 1990 yang ibu buka tadi, adalah 52 juta rupiah. Mohon segera diselesaikan karena kami akan tutup operasional kasir. Jawab pelayan itu dengan suara yang mulai kehilangan keramahannya. Aku melihat Arya mengacak-acak rambutnya, wajahnya yang tadi sok berwibawa kini merah padam bercampur pucat. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, merusak tatanan rambut pomade mahalnya. Dia merogoh semua saku celana dan jasnya, mengeluarkan dompet, dan mencoba menyodorkan kartu debit pribadinya, kartu gaji yang isinya mungkin tidak sampai 5 juta rupiah, karena sisanya sudah habis untuk membayar cicilan mobil sport yang dia paksa beli bulan lalu. Pelayan itu menggeleng setelah mencoba kartu Arya. Saldo tidak cukup, Pak. Masih kurang 48 juta. Ibu mertua, yang duduk terkulai di kursi dengan tangan memegang dada, tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Wajahnya yang penuh bedak tebal kini retak oleh keringat dan air mata. Gengsi, darah biru, yang selalu dia agung-agungkan runtuh seketika di hadapan tagihan restoran. Aku berbalik, berjalan santai menuju pintu keluar di mana petugas valet sedang mengambilkan mobilku. Udara malam Jakarta menyambutku. Hangat, lembab, dan beraroma kebebasan. Namun, langkahku terhenti saat mendengar derap langkah kaki berlari di belakangku, disusul suara pintu kaca yang didorong kasar. Bella, tunggu, berhenti. Itu suara Arya. Suara yang dulu selalu bisa membuatku luluh, suara yang selalu kubela di depan orang tuaku yang meragukannya. Kini,
Suara itu terdengar menyedihkan. Arya berlari menyusulku, napasnya memburu. Dia mencengkeram lengan atasku dengan kasar, memaksaku berbalik menghadapnya. Matanya nanar, campuran antara kemarahan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Kamu gila, hah? Apa-apaan sandiwara ini? Bentak Arya tepat di wajahku. Bau wine dan daging mahal menguar dari napasnya, mengingatkanku pada makanan yang dibeli dengan uangku. Masuk ke dalam sekarang. Bayar tagihannya. Kamu mau bikin aku malu di depan Rian? Di depan manajer restoran? Mereka mau panggil polisi kalau kita nggak bayar. Aku menatap cengkeraman tangannya di lenganku, lalu menatap matanya dengan dingin. Perlahan, aku menepis tangannya. Tidak dengan kasar, tapi dengan gerakan tegas yang penuh penolakan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu, Mas, ucapku tenang. Nada suaraku datar, tanpa emosi, yang justru membuat Arya terperanjat mundur selangkah. Dan tolong dikoreksi. Itu bukan sandiwara. Itu realita. Realita di mana aku berhenti menjadi sapi perah kalian, Z. Tapi kenapa sekarang? Kenapa malam ini? Arya menjerit frustrasi, tangannya mengawang di udara. Besok Siska nikah. Bel, besok. Kamu tahu nggak vendor dekorasi barusan telepon aku? Mereka bilang mereka stop kerja. Mereka bongkar pelaminan yang baru setengah jadi. Catering telepon, mereka batal masak untuk besok pagi. Kamu mau bunuh keluarga aku pelan-pelan? Membunuh? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. Mas, aku justru sedang mengajarkan kalian cara bertahan hidup. Selama ini kalian hidup dengan selang oksigen dari dompetku. Sekarang aku cabut selangnya. Harusnya kalian berterima kasih. Kalian jadi bisa belajar bernapas sendiri. Ari, Bel, please jangan bercanda. Suara Arya melembut, berubah menjadi rengekan manipulatif yang sudah sangat kuhafal polanya. Dia mencoba meraih tanganku lagi, kali ini dengan gerakan memelas. Aku tahu kamu marah soal omongan Siska tadi. Aku minta maaf. Siska emang mulutnya sampah, tapi dia adikku, Bel. Adik ipar kamu juga. Kasihan dia. Ini momen sekali seumur hidupnya. Kamu tega lihat dia hancur cuma gara-gara emosi sesaat? Kamu kan kaya, Bel. Uang segitu nggak ada artinya buat kamu. Bayarin dulu ya. Nanti aku ganti. Aku janji aku ganti. Ganti pakai apa? Potongku tajam. Pakai gaji kamu yang bahkan nggak cukup buat bayar bensin mobilmu sebulan? Atau pakai uang ibu yang rumahnya di Menteng itu ternyata sertifikatnya sudah sekolah di rentenir. Mata Arya membelalak. Dia terkejut aku tahu rahasia itu. Kamu tahu dari mana? Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu kalian gadaikan rumah ibu buat modal gaya hidup sosialitas Siska setahun lalu, berharap dividen perusahaanku di akhir tahun bisa buat nebus. Aku tahu Rian, calon suami Siska, itu keluarganya lagi terjerat kasus korupsi dan asetnya dibekukan. Makanya mereka ngebet nikah sama Siska karena ngira kita. Maaf, aku, kaya raya dan bisa jadi penolong. Aku melangkah maju mendekati Arya, memaksanya mundur karena terintimidasi. Kalian itu bukan cuma benalu, Mas. Kalian itu penipu. Kalian menjebak aku dalam pernikahan ini, hanya untuk jadi sponsor kehidupan mewah kalian. Dan malam ini, di meja makan tadi, saat Siska bilang aku, bau keringat, dan pembantu. Saat ibu bilang aku, mandul. Dan saat kamu, suamiku sendiri, cuma diam dan setuju aku diusir ke dapur belakang, saat itulah aku sadar. Investasi aku di keluarga ini sudah rugi total. Jadi aku cut loss. Aku tutup buku. Pintu lobi terbuka lagi. Kali ini Siska yang keluar, diseret oleh dua security berbadan tegap. Siska meronta-ronta, gaun champagne-nya yang mahal terlihat kusut, satu tali bahunya putus karena dia memberontak. Lepasin gue. Gue tuntut kalian semua. Kakak gue orang kaya. Ipar gue konglomerat. Jerit Siska seperti orang gila. Saat melihatku berdiri di dekat mobil, matanya menyala penuh kebencian. Hai Habela. Perempuan jalang. Bayar ini. KTP gue ditahan. HP gue disita. Lo sengaja ya bikin gue malu? Dia mencoba menerjangku, tapi security menahannya kuat-kuat.
Maaf, Bu. Mohon selesaikan pembayaran atau kami panggil polsek terdekat, tegas salah satu security. Ibu mertua muncul di belakang Siska, dipapah oleh manajer restoran. Wajah ibu pucat pasi, bibirnya gemetar. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang dibuat-buat, tatapan yang biasanya dia gunakan kalau minta dibelikan tas Hermes baru. Bel, Nak? Ibu bersuara parau. Ibu sakit jantung, Nak? Jangan bikin ibu mati di sini. Bayar dulu tagihannya. Nanti kita bicara di rumah. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita kan keluarga Ningrat, gak pantas ribut di parkiran kayak orang pasar. Ningrat? Aku mendengus geli. Bu, Ningrat itu perilaku. Bukan pengakuan. Orang Ningrat gak makan duit menantu terus menghina menantunya pembantu. Orang Ningrat punya harga diri untuk bayar makanannya sendiri. Mobilku tiba di depan lobi. Petugas valet membukakan pintu. Bella, jangan pergi. Arya berlutut di aspal, memegang ujung blazerku. Oke. Aku salah. Kami salah. Tapi tolong aktifkan lagi cek buat vendor gedung. Siska bisa mati bunuh diri kalau besok nikahannya batal. Tamu undangan 2.000 orang, Bel. Pejabat, kolega, teman arisan ibu mau ditaruh di mana muka kami. Aku menatap Arya yang berlutut di kakiku. Pemandangan yang menyedihkan. Laki-laki yang dulu kucintai, kini tak lebih dari pengemis yang takut kehilangan topengnya. Saran aku, Mas, kataku sambil menarik blazerku dari genggamannya. Segera telepon semua tamu. Bilang acaranya batal karena ada musibah. Atau kalau kalian masih punya gengsi, silakan jual mobil sport kamu malam ini juga, jual perhiasan ibu, jual tas-tas Siska. Kumpulkan uangnya, bayar vendor semampu kalian. Jadikan pernikahan sederhana di rumah kontrakan. Itu lebih terhormat daripada pesta mewah, hasil memeras orang lain. Gak mungkin cukup waktunya. Bel, tangis Arya pecah. Itu bukan masalahku, jawabku dingin. Aku masuk ke dalam mobil, duduk di jok kulit yang nyaman. Mas Rian pergi, Kak. Siska tiba-tiba berteriak di sela tangisnya. Mas Rian barusan dia batalin nikah. Dia bilang keluarga kita penipu. Dia blokir nomor aku. Ini gara-gara lo, Bella. Lo hancurin masa depan gue. Aku menurunkan kaca jendela sedikit, menatap Siska yang meraung-raung di lantai lobi. Masa depanmu hancur bukan karena aku, Siska. Tapi karena keserakahanmu sendiri. Anggap saja ini kado pernikahan dariku. Pelajaran hidup bahwa di dunia nyata, Cinderella kalau jahat gak akan dapat pangeran. Dia bakal jadi upik abu selamanya. Aku menekan tombol power window, kaca jendela naik perlahan menutup jeritan histeris mereka. Aku menginjak pedal gas. Mesin mobil menderu halus, membawaku menjauh dari restoran itu, meninggalkan 3 manusia yang sedang menghadapi kiamat kecil mereka. Malam itu, kiamat sebelum fajar. Sepanjang perjalanan pulang ke apartemen pribadiku, sebuah penthouse di Jakarta Selatan yang kubeli sebelum menikah dan tidak pernah kuberitahu Arya, ponselku terus bergetar. Ratusan notifikasi masuk. Grup WhatsApp, keluarga besar Adijaya, meledak. Bude Lastri, ini benar acaranya batal? Kok tendanya dibongkar? Saya sudah sampai Jakarta loh. Om Dharma, Arya, angkat telepon. Ini maksudnya apa catering ditarik? Tante Wiwik, Siska, ini muanya bilang cancel karena DP ditarik? Kok bisa? Malu-maluin keluarga saja. Aku membaca pesan-pesan itu dengan senyum tipis, lalu menekan tombol, keluar dari grup. Malam itu, aku bisa membayangkan apa yang terjadi pada mereka. Arya pasti pontang-panting menelepon teman-temannya, mencoba meminjam uang yang tak mungkin didapat dalam jumlah miliaran dalam semalam. Ibu mertua mungkin sedang menjual koleksi berliannya ke toko emas kenalan dengan harga jatuh, hanya untuk menebus Siska dari restoran agar tidak ditahan polisi. Dan Siska sang tuan putri pasti sedang menghancurkan kamarnya sendiri, menangisi nasibnya ditinggal calon suami yang ternyata sama-sama bangkrut. Keesokan harinya, pesta hantu. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan paling segar yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Tidak ada alarm subuh untuk menyiapkan sarapan Arya.
Tidak ada pesan teror dari ibu mertua yang minta diantar ke salon. Aku menyalakan televisi sambil menikmati kopi. Berita lokal menayangkan liputan singkat tentang pembatalan pernikahan mewah yang viral. Rupanya, beberapa tamu undangan yang tidak membaca pesan pembatalan sudah terlanjur datang ke gedung hotel. Di layar TV, terlihat suasana ballroom hotel bintang 5 yang tragis. Pintu gerbang tertutup setengah. Di dalamnya, ballroom raksasa itu kosong melompong. Tidak ada pelaminan megah bertabur kristal yang diimpikan Siska. Tidak ada ribuan bunga impor. Hanya lantai karpet kosong dan beberapa rangka besi tenda yang belum sempat diangkut vendor. Seorang reporter mewawancarai salah satu tamu yang kebingungan, seorang ibu-ibu dengan kebaya mewah. Ya saya kaget. Mbak, undangannya jam 10 pagi. Saya datang kok sepi. Gedungnya kosong kayak lapangan bola. Katanya dibatalkan karena masalah dana, padahal keluarganya kan katanya ningrat kaya raya. Kecewa banget saya, sudah dandan dari subuh. Aku tertawa lepas. Benar-benar tertawa, teleponku berdering. Nomor tak dikenal, tapi aku tahu itu pasti dari pihak Arya. Mungkin Arya meminjam HP orang lain karena nomornya sudah kublokir. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Hari itu, Siska tidak jadi menjadi ratu sehari. Dia menjadi lelucon seabad. Media sosial mulai ramai. Akun gosip memposting foto undangan mewah Siska disandingkan dengan foto gedung kosong. Komentar netizen begitu kejam dan jujur, makanya kalau miskin jangan sok keras. Kasihan iparnya, pasti udah capek banget nanggung beban hidup keluarga parasit. Ini definisi, karma instan, jalur VIP. Aku meletakkan cangkir kopiku. Babak pertama selesai. Pesta Cinderella sudah runtuh menjadi debu. Sekarang, saatnya masuk ke babak kedua, memastikan mereka tidak punya tempat untuk berteduh dari badai yang mereka ciptakan sendiri. 1 minggu pasca tragedi, Sabtu Kelabu, itu, hidupku berubah drastis menjadi sangat tenang, sementara hidup keluarga Arya berubah menjadi neraka dunia. Aku duduk di ruang tunggu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ruangan itu dingin, berbau pembersih lantai dan tumpukan kertas perkara. Aku mengenakan setelan kerja terbaikku, blazer putih bersih yang melambangkan lembaran baru, dengan kacamata hitam yang menyembunyikan tatapan tajamku. Di sebelahku, Pak Teguh, pengacara senior yang kubayar mahal, sedang merapikan berkas gugatan setebal bantal. Bu Bella, ini rekapitulasi aset Gonogini. Sesuai perjanjian pranikah yang ibu tanda tangani dulu, yang untungnya Mas Arya tidak pernah baca dengan teliti karena dia terlalu malas. Semua aset yang ibu beli atas nama ibu, tetap menjadi milik ibu. Termasuk rumah yang ditempati orang tua Arya jika sertifikatnya sudah ditebus, dan mobil-mobil yang dipakai mereka. Jelas Pak Teguh. Bagus, jawabku singkat. Pintu ruang mediasi terbuka. Arya keluar lebih dulu, disusul ibu mertua. Penampilan mereka menyedihkan. Baru seminggu, tapi Arya terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya kusam, matanya berkantung hitam tebal, dan kemejanya terlihat kusut tak disetrika. Jelas dia tidak punya asisten rumah tangga lagi. Ibu mertua lebih parah lagi. Wanita yang biasanya tampil bak ratu Inggris itu kini memakai daster batik yang ditutup jaket longgar. Rambutnya yang biasanya disasak tinggi kini diikat asal-asalan dan beruban. Dia berjalan pincang, wajahnya layu seperti bunga yang dicabut dari tanah. Saat melihatku, mata Arya berbinar sekilas, harapan semu muncul di sana. Dia setengah berlari menghampiriku. Bella. Arya berseru, suaranya parau. Dia hendak memelukku tapi Pak Teguh langsung pasang badan, menghalanginya dengan tas kerja. Maaf Pak Arya, mohon jaga jarak dengan klien saya, tegas Pak Teguh. Klien? Dia istri saya, bentak Arya, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bel, tolong hentikan ini. Cabut gugatannya. Aku hancur, Bel. Hancur sehancur-hancurnya. Siska kabur dari rumah karena dikejar debt collector vendor. Ibu stroke ringan gara-gara malu sama tetangga. Aku dipecat dari kantor karena bolos terus ngurusin masalah ini. Kami nggak punya apa-apa lagi. Aku membuka kacamata hitamku, menatap Arya tanpa rasa iba sedikit pun. Itu konsekuensi, Mas. Bukan urusanku, jawabku datar.
Kamu kok kejam banget sih? Ibu mertua tiba-tiba berteriak, suaranya gemetar menahan amarah. Kamu istri macam apa? Suami lagi susah malah ditinggal. Di mana hati nurani kamu? Ingat Bella, surga istri itu ada pada rida suami. Kalau Arya nggak rida, kamu nggak akan masuk surga. Aku tersenyum sinis. Senjata agama lagi. Selalu itu yang mereka pakai saat terdesak. Bu, kataku lembut namun menusuk. Neraka dunia saya sudah lunas saya bayar selama 3 tahun hidup sama kalian. Sekarang saya mau bikin surga saya sendiri. Dan di surga saya, tidak ada parasit. Kami dituntut 5 miliar sama vendor. Bel. Arya memotong, air matanya menetes. 5 miliar. Dari mana kami dapat uang segitu? Rumah ibu di Menteng sudah disita Bank Lusa kemarin. Kami sekarang tinggal di kontrakan petak di gang sempit. Mobil ditarik Leasing. Siska sekarang kerja jadi SPG rokok buat makan. Kamu tega? Mendengar Siska bekerja jadi SPG rokok, membuat sudut bibirku berkedut ingin tersenyum. Sang putri yang minta gaun kristal Swarovski, kini harus berdiri di pinggir jalan menawarkan rokok pada laki-laki hidung belang demi sesuap nasi. Karma itu memang puitis. Tega? Tanyaku balik. Mas, ingat waktu aku sakit tifus setahun lalu? Aku diopname, infus di tangan, tapi ibu malah telepon marah-marah karena aku lupa transfer uang arisan? Ingat waktu aku pulang jam 2 pagi dari luar kota, lelah setengah mati, tapi di rumah berantakan bekas pesta Siska dan kalian suruh aku yang bersin karena pembantu lagi pulang kampung? Di mana kata, tega, kalian waktu itu? Arya terdiam, mulutnya ternganga tapi tak ada suara yang keluar. Memori-memori kekejaman mereka sendiri kini berbalik menyerang mereka. Pak Teguh, silakan lanjutkan prosesnya. Saya tidak mau mediasi. Saya mau cerai. Titik. Aku berdiri, mengenakan kembali kacamata hitamku, dan berjalan pergi meninggalkan mereka yang masih mematung di lorong pengadilan. Suara tangis ibu mertua pecah di belakangku, meraung-raung memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Sekalipun tidak. Eksekusi aset, pukulan terakhir. 3 hari kemudian, aku menyempatkan diri datang ke bekas rumah mewah di Menteng itu. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk memastikan tim eksekusi aset bekerja dengan benar. Rumah itu sudah ditempeli stiker merah besar, disita oleh ban. Truk-truk pengangkut barang berjejer di depan pagar. Para kuli panggul sedang mengangkut keluar sofa-sofa jati, lukisan antik, dan lemari-lemari besar. Karena sertifikat rumah itu atas nama almarhum bapak mertua tapi pembayaran cicilan refinansinya macet. Karena aku berhenti membayarnya, ban menyita isinya. Namun, ada beberapa barang yang diklaim sebagai milikku, barang-barang elektronik, home theater, dan kitchen set impor yang kubeli dengan faktur atas namaku sendiri. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Di teras, aku melihat Siska. Dia sedang duduk di atas kardus mie instan, memeluk tas branded, yang kuyakin palsu atau sudah rusak. Penampilannya berantakan. Wajahnya tanpa makeup, jerawat mulai muncul karena stres, dan dia memakai kaos oblong lusuh. Tidak ada lagi Siska yang angkuh. Saat melihat mobilku berhenti, Siska mendongak. Matanya menyiratkan kebencian yang mendalam, tapi juga ketakutan. Dia tidak berani berteriak lagi. Dia tahu posisinya sekarang. Aku turun dari mobil, didampingi 2 asistenku. Angkut TV 80 inch di ruang tengah, kulkas 2 pintu di dapur, dan semua AC, perintahku pada orang-orang sewaan. Kak Bella. Siska bersuara lirih. Suaranya serak. Tega banget sih lo. TV itu kan satu-satunya hiburan ibu. Kulkas itu buat nyimpen obat insulin ibu. Lo mau ambil juga? Aku berhenti, menatap adik iparku yang malang ini. Siska, desisku. TV itu harganya 50 juta. Kulkas itu 30 juta. Aku beli pakai bonus tahunanku 2 tahun lalu. Kalian gak pernah bilang terima kasih, malah ngeluh warnanya gak cocok sama cat tembok. Sekarang, silakan beli kipas tangan dan termos es batu. Itu lebih cocok sama budget kalian. Gue benci sama lo, desis Siska, air matanya mengalir. Gue sumpahin hidup lo gak tenang. Uang gak bisa beli kebahagiaan. Mungkin,
Jawabku santai sambil mengecek daftar barang di tabletku. Tapi uang bisa beli kenyamanan, harga diri, dan tiket first class ke Eropa. Dan bagiku, itu bentuk kebahagiaan yang sangat nyata. Daripada hidup miskin, terlilit utang, dan dibenci semua orang seperti kamu. Siska terdiam. Dia membenamkan wajahnya ke lutut, menangis sesenggukan. Aku melihat ibu mertua sedang berdebat dengan petugas bank di dekat pagar. Dia berusaha mempertahankan lampu gantung kristal tua. Ini warisan leluhur. Nggak boleh dibawa, teriak ibu. Maaf bu, ini masuk daftar inventaris lelang, jawab petugas bank tegas, lalu memerintahkan anak buahnya mencopot lampu itu. Ibu mertua histeris, lalu jatuh pingsan, kali ini pingsan sungguhan, di atas rumput halaman yang mulai tinggi tak terawat. Arya yang baru datang naik ojek online, berlari panik membopong ibunya. Aku melihat pemandangan itu dari jauh dengan perasaan datar. Dulu, aku pasti sudah berlari panik, menelepon ambulans VIP, dan membiayai pengobatan terbaik. Sekarang, aku hanya menoleh ke asistenku. Sudah semua barangnya? Sudah, Bu Bella. Bagus. Ayo kita pergi. Di sini udaranya pengap. Bau kemiskinan dan karma. Aku masuk kembali ke mobil, meninggalkan drama keluarga itu untuk selamanya. Mereka kehilangan rumah, kehilangan harta, dan yang paling menyakitkan bagi mereka, kehilangan status sosial. Mereka kini hanyalah orang biasa, bahkan lebih rendah, yang harus berjuang keras hanya untuk makan besok. Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan menuju kebebasan. Seminggu kemudian, suasana lounge first class di Terminal 3 Internasional begitu kontras dengan kontrakan peta keluarga Arya. Di sini hening, harum kopi Arabica dan pastry hangat menguar, dan alunan musik jazz lembut menenangkan saraf. Aku duduk di kursi kulit reclining yang menghadap langsung ke landasan pacu. Di meja kecil di sampingku, segelas champagne dingin berbuih halus menunggu untuk dinikmati. Aku mengecek tabletku. Email masuk dari Pak Teguh. Subjek, akta cerai update terakhir. Selamat siang Bu Bella. Selamat, putusan Verstek sudah keluar karena pihak tergugat tidak hadir di sidang kedua dan ketiga. Akta cerai resmi sudah terbit. Ibu resmi kembali lajang. Update tambahan, Arya Adijaya terkonfirmasi bekerja sebagai driver taksi online menggunakan mobil sewaan. Siska Adijaya terlacak menjual akun Instagramnya untuk bayar utang pinjol. Ibu mereka dirawat di RSUD menggunakan BPJS kelas 3. Aku tersenyum puas membaca laporan itu. Bukan karena aku jahat, tapi karena keadilan akhirnya menemukan jalannya. Rian, mantan calon suami Siska, kemarin sempat menghubungiku lewat LinkedIn. Dia mencoba mengajak bertemu, katanya ingin meminta maaf mewakili Siska, dan menjajaki peluang bisnis. Aku tahu akal bulusnya. Dia tahu aku kaya raya dan sekarang janda. Dia pikir dia bisa menggantikan posisi Arya sebagai parasit baru. Langsung kublokir. Aku tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Aku menyesap champagneku. Rasanya manis, asam, dan segar. Rasa kemenangan. Panggilan terakhir untuk penumpang Garuda Indonesia tujuan Amsterdam, GAN 088. Pengumuman itu terdengar merdu. Aku menghabiskan minumanku, mengambil tas tangan Hermes, yang kini terasa lebih ringan karena tidak ada lagi beban, keluarga suami, di dalamnya, dan berdiri dengan anggun. Aku berjalan menuju Garbarata. Di luar sana, Eropa menungguku. Musim gugur di Paris, belanja di Milan, dan menikmati coklat panas di Swiss. Aku akan menghabiskan uangku untuk diriku sendiri. Memanjakan tubuh dan jiwaku yang selama ini terabaikan. Sebelum melangkah masuk ke pesawat, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke belakang, menatap langit Jakarta yang abu-abu. Di suatu tempat di bawah sana, di sebuah gang sempit yang panas, ada 3 orang yang sedang menyesali kesombongan mereka seumur hidup. Mereka mungkin sedang bertengkar memperebutkan lauk makan siang, atau saling menyalahkan siapa yang membuat ATM berjalan, mereka pergi. Selamat tinggal, Arya. Selamat tinggal, keluarga parasit, bisikku pada angin. Terima kasih sudah menjadikanku monster. Monster yang sekarang sangat mencintai dirinya sendiri. Aku berbalik, melangkah masuk ke kabin pesawat yang mewah.
Senyumku mengembang sempurna. Pesta Cinderella sudah usai. Tikus-tikus sudah kembali ke selokan. Dan sang ratu? Dia baru saja memulai petualangan barunya, terbang tinggi menembus awan,